Kabar gembira, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. 5 bantuan sosial, kembali dicairkan hingga akhir bulan Desember tahun 2022. Bantuan apa sajakah itu? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Info Bantuan Sosial. Bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus channel ini, dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari admin. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023, pemerintah masih terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Bantuan sosial tersebut terus disalurkan, untuk memenuhi target anggaran di tahun 2022 ini. Jadi, masih ada 5 bantuan sosial yang akan disalurkan kembali hingga akhir bulan Desember tahun 2022 ini. Yang tentunya, ini merupakan kabar gembira, dan juga merupakan pengingat, bagi para penerima manfaat yang hingga saat ini masih belum mengambil bantuan sosialnya. Karena apabila bantuan tersebut tidak diambil oleh para penerima manfaat, lebih dari bulan Desember, ataupun lebih dari batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah, maka, KPM jangan menyesal karena bantuannya akan hangus, dan akan ditarik kembali ke kas negara. Nah, bantuan-bantuan tersebut yaitu, bantuan pertama, yang siap kembali dicairkan menjelang Hari Raya Natal, dan juga Tahun Baru 2023 adalah, bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp600.000, di mana bantuan BSU ini batas proses penyaluran akhirnya, adalah tanggal 27 Desember tahun 2022, yang mana ini merupakan perpanjangan, karena sebelumnya batas akhirnya adalah tanggal 20 Desember tahun 2022, karena masih banyak sekali para penerima bantuan subsidi upah atau BSU yang masih belum mengambil bantuannya, maka oleh pihak PT Pos Indonesia yang juga sebagai penyalur bantuan BSU secara tunai ini, memperpanjang waktu pencairannya hingga tanggal 27 Desember tahun 2022. Oleh sebab itu bagi semua penerima manfaat yang merasa menjadi penerima bantuan subsidi upah, namun bantuannya belum diambil, maka segera diambil. Silahkan cek apakah teman-teman ini terdaftar sebagai penerima bantuan BSU atau tidak, di tahun 2022 ini, dengan mengakses website resminya yaitu bsu.kemenaker.go.id, atau BSU, BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah ini adalah, para pekerja atau buruh dengan gaji maksimum Rp3,5 juta, yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, hingga bulan Juli tahun 2022, karena proses penyalurannya ini dibagi menjadi 2 cara, yaitu bagi KPM yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara, maka penyalurannya dilakukan secara tunai, di PT Pos Indonesia. Untuk mencairkan bantuan BSU di PT Pos Indonesia ini cukup membawa KTP asli, dan menunjukkan kode barcode di aplikasi PosPay, yang sudah didownload oleh teman-teman semua. Kemudian bantuan kedua yang siap dicairkan lagi oleh pemerintah, menjelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2023 adalah, bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD, di mana bantuan BLTDD ini besarannya per bulan adalah Rp300.000. Ada beberapa desa yang mencairkan bantuan BLTDD ini setiap bulan, dan ada yang pencariannya dirangkap langsung untuk beberapa bulan sekalian. Di akhir bulan Desember ini, sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan, maka seluruh desa di Indonesia ini wajib menuntaskan penyaluran bantuan BLT dana desa. Di mana apabila desa yang menyalurkannya setiap bulan, maka di bulan Desember ini, akan kembali diterima oleh para penerima manfaat sebesar Rp300.000. Namun apabila di desa tersebut proses penyalurannya secara rapel 3 bulan sekali, maka yang didapat adalah sebesar Rp900.000. Untuk mendapatkan bantuan BLT dana desa ini, maka pihak RT RW ini akan mengusulkan KPM yang layak kepada kepala desa, yang kemudian akan dilakukan proses musyawarah desa atau musdes khusus, untuk menentukan KPM mana saja yang akan mendapatkan bantuan BLT dana desa ini. Jadi yang memutuskan adalah musyawarah desa atau musdes khusus di masing-masing desa. Kemudian bantuan ketiga yang juga siap cair menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 adalah, bantuan langsung tunai inflasi daerah tahun 2022. Jadi sebenarnya bantuan BLT inflasi daerah 2022 ini, sama dengan bantuan BLT subsidi BBM, namun untuk bantuan subsidi BBM ini dialokasikan kepada para penerima bantuan sosial PKH atau BPNT,
sedangkan BLT inflasi daerah ini diberikan kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan juga mereka ini harus berprofesi sebagai pedagang kaki lima, pedagang tradisional, nelayan-nelayan kecil, nelayan buruh, ojek online ataupun ojek konvensional. Dan ada beberapa daerah yang mengambil datanya ini dari data sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim hingga tahun 2024, besaran bantuan BLT inflasi daerah 2022 ini yaitu Rp150.000 per bulan. Ada daerah yang mencairkan 3 bulan sekali, ada juga yang mencairkan langsung 4 bulan. Yang batas akhir pencairannya adalah hingga akhir bulan Desember tahun 2022 ini. Kemudian bantuan keempat yang juga siap dicairkan adalah bantuan RST, atau Rumah Sejahtera Terpadu, dengan nominal bantuan sebesar 20 juta per penerima manfaat. Bantuan RST ini sifatnya kelompok, jadi dalam satu desa misalkan ada rumah yang tidak layak huni lebih dari 5, maka bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan RST ini. Bantuan RST ini, menurut rapat yang telah dilaksanakan, bahwa batas akhir proses pencairannya bagi para penerima manfaat yaitu paling lambat tanggal 25 Desember tahun 2022, dan proses pengerjaan renovasi rumah ini berjalan selama 90 hari atau 3 bulan, setelah dana tersebut ditransfer ke rekening para penerima manfaat. Karena bantuan ini bersifat kelompok, maka yang bisa mencairkan ke pihak bank adalah ketua, dan juga bendahara dari kelompok tersebut. Kemudian bantuan kelima atau bantuan terakhir yang siap dicairkan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 adalah bantuan PKH tahap 4 plus bantuan BPNT dan juga BLT BBM tahap 2. Pencairan ini khusus bagi para keluarga penerima manfaat yang belum mengambil bantuannya di PT Pos Indonesia. Dari pihak PT Pos Indonesia memberikan tenggang waktu hingga tanggal 25 Desember tahun 2022, dan ada juga yang hingga akhir bulan Desember, yaitu tanggal 30 Desember tahun 2022. Jadi bagi KPM yang masih belum mengambil bantuan PKH, BPNT, dan juga BLT BBM, maka segera diambil di PT Pos, sesuai domisili di KTP teman-teman semua. Apabila bantuan ini tidak diambil, maka akan menjadi catatan yang akan dilaporkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Status bantuan sosial teman-teman semua, baik PKH, BPNT dan juga BLT BBM yaitu tidak diambil. Yang tentunya akan berpengaruh pada proses pencairan bantuan sosial PKH atau BPNT di tahap selanjutnya di tahun 2023. Jadi sebelum dihapus dan juga sebelum ditarik kembali ke kas negara, maka segera diambil bantuannya. Jadi itulah informasi terkait 5 bantuan sosial yang siap dicairkan menjelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2023. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.